Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Windy Widianto, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan. Izinkan saya untuk menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif dalam kegiatan yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah kita sudah tahu apa sih yang sebenarnya dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro? Ya, merdeka. Apakah kita tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kata merdeka yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro? Betul sekali, merdeka adalah bahagia. Jadi bahagia di sini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka secara belajar. Merdeka ketika pembelajaran kita sudah berpihak kepada murid apa bukan. Merdeka ketika seorang siswa didik kita sudah berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi tugas kita sebagai guru sebagai penuntun buat mereka, bukan sebagai penentu kehidupan mereka. Bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu? Nah, di sini kita akan belajar tentang materi budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa memerdekakan siswa secara utuh sesuai dengan kodrat zaman yang mereka miliki. Budaya positif dimulai dengan yang pertama yaitu aturan kelas. Aturan kelas kita wujudkan untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu akan muncul secara luas menjadi yang namanya budaya kelas. Nah, disitulah modul ini kita akan membahasnya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif melalui video yang sudah kami siapkan. Selamat menyaksikan. Salam bahagia, salam merdeka belajar untuk kita semuanya. Jadi seperti kita ketahui dari budaya positif itu sudah dicanangkan oleh filosof terkenal yang selalu kita mengadakan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro, sedikit saya mengupas dari Ki Hajar Dewantoro, dia adalah seorang yang ingin mencapai sebuah kemerdekaan. Kita pahami bahwasanya seorang Ki Hajar Dewantoro yang dilahirkan pada 1892, beliau sangat berusaha sekali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai upaya. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya beliau, karena pada masa itu kan kita masih di dalam masa penjajahan, yang artinya kita bisa membayangkan di zaman dulu orang untuk melakukan pembelajaran atau melakukan pendidikan itu sangat tertindas, tidak sama dengan negara-negara maju seperti negara yang sudah merdeka. Yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah sebenarnya adalah merdeka belajar. Nah, sedikit saya ingin mengupas tentang merdeka belajar yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Merdeka belajar adalah merdeka dari apa yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Setiap manusia pasti ingin merdeka. Tapi kita sudah pernah paham apa belum tentang apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu sendiri? Apa sih merdeka itu? Mungkin Bu Dewi bisa apa merdeka itu? Merdeka belajar. Merdeka adalah definisi dari merdeka itu apa? Bebas. Bebas, ya. Bebas, lepas, dan yang paling utama adalah Tidak bahagia. Orang yang merdeka itu pasti memiliki rasa bahagia, tidak terkungkung, tidak terjerat oleh aturan atau tidak terkungkung dengan sebuah penindasan dan lain sebagainya. Jadi intinya Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya ingin membuat murid-murid yang ada di Indonesia itu adalah merdeka dalam belajar. Dalam artian merdeka di sini adalah murid-murid bisa bahagia. Nah, bagaimana sih cara membuat anak-anak itu membuat mereka bahagia dengan sebuah
budaya yang kita tahu kalau di sekolah itu kan kita memang harus wajib untuk menerapkan yang namanya adalah peraturan. Karena di sekolah kita pasti mengajarkan tentang yang namanya tentang disiplin. Nah, bagaimana kita menerapkan disiplin itu supaya tidak menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi siswa. Karena kita tahu bahwa selama ini kan kedisiplinan itu kan condong identik dengan sebuah keterpaksaan, condong identik dengan sebuah aturan yang sangat mengikat dan diatur oleh rasa yang sangat menakutkan. Nah, Ki Hajar Dewantara sebenarnya ingin menyampaikan bahwasanya kedisiplinan itu adalah murni dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kita ingin menjadi bahagia, otomatis sebagai manusia kan kita harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena kodrat manusia itu adalah kita berinteraksi dengan manusia. Artinya dalam kehidupan manusia kita ada tatanan aturannya. Dan kedisiplinan itu bisa kita temukan dengan cara yaitu budaya positif. Nah, izinkan saya pada kesempatan hari ini adalah untuk menyampaikan teori tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Nah, agenda kita adalah pembukaan, tadi kita sudah pembukaan, ya. Nah, capaian di modul 1.4 adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Artinya di sini budaya berpihak pada murid itu bagaimana kita mewujudkan sebuah pembelajaran yang itu tadi yang mengkolaborasikan antara ketika kita menerapkan kedisiplinan itu agar supaya anak-anak itu tidak mengalami sebuah rasa keterpaksaan atau sebuah rasa yang momok bagi diri mereka. Jadi lebih kepada bagaimana kita membimbing mereka supaya tahu dengan norma-norma aturan yang ada, kemudian membimbing mereka menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan kodrat zaman yang mereka inginkan. Kemudian di tahap ini kita bisa melakukan evaluasi, refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia. Jadi refleksi kita selama ini menjalankan tentang pendidikan disiplin yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi kita akan mengulasnya dalam modul di sini. Kemudian yang berikutnya adalah memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi artinya di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih supaya kita itu ketika mengajarkan kedisiplinan itu bisa dipahamkan dengan cara-cara yang lebih humanis dan lebih berpihak kepada murid seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, itu pendidikan yang berpihak kepada murid. Capaian dari modul ini ya tentu saja supaya kita bisa lebih memahami dari apa sih konsep dari budaya positif yang kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang tentunya di sini akan bagaimana cara menerapkan disiplin yang sekiranya itu tidak menjadi sebuah hal yang menjadi hal yang menakutkan bagi siswa itu seperti apa. Kemudian bersikap reflektif. Nah, jadi bersikap reflektif ini menjadi hal yang sangat penting. Artinya reflektif ini artinya kita mengevaluasi diri kita tentang apakah pembelajaran yang sudah kita terapkan dan sudah kita lakukan dalam kepada murid kita atau siswa kita itu sudah sesuai dengan reflektif. Jadi reflektif itu kita berkaca kepada apa yang sudah kita lakukan dan kemudian mengevaluasinya menjadi sebuah hal yang lebih baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif atau ekosistem positif adalah kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuhnya seseorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi, jadi ketika kita menjadi seorang guru itu sama halnya ketika kita menjadi seorang petani. Seorang petani akan membutuhkan lahan bagaimana untuk menanam bibit padi itu supaya bisa tumbuh dengan baik. Ya, kita diibaratkan padi-padi yang persemayan itu adalah murid-murid kita. Jadi untuk mencapai padi yang tumbuh dengan baik, maka kita harus menyiapkan semuanya, mulai dari lahannya, mulai dari bibit-bibit padi yang seperti apa. Kenapa? Karena untuk menjadikan sebuah bibit padi itu tumbuh menjadi sebuah bulir-bulir padi yang baik, maka di situ ada butuh proses.
Jadi tidak serta-merta bulir padi itu yang kita tanam itu akan tumbuh dengan sendirinya kemudian menjadi sebuah tanaman atau bulir padi yang tiba-tiba menjadi sebuah tanaman yang sangat baik, tidak bisa. Jadi artinya peran dari guru atau petani ini menurut Ki Hajar Dewantoro itu menjadi sangat penting agar supaya kita bisa menerapkan penerapan dari Merdeka Belajar kepada siswa itu istilahnya adalah mengamong ya. Jadi kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro itu ada asa, asi, dan among. Jadi kita ibaratnya ngomong. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu ngomong itu berarti kan kita ngomong ya, ngomong dengan arti yang seterusnya seperti anak kita sendiri. Jadi supaya tanaman padi itu menjadi sebuah tanaman yang menjadi bulir padi yang baik, maka kita harus merawatnya juga dengan baik. Sama seperti kita mendidik seorang siswa. Kemudian kita sampai di eksplorasi konsep, Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kita akan memahami jadi apa sih yang dimaksud dengan paradigma stimulus dan respon teori kontrol. Kemudian arti disiplin, 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Jadi keyakinan kelas ini adalah merupakan sebuah hal yang mutlak harus kita sepakati bersama. Jadi kalau misalkan kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya, jadi paling tidak itu membuat kesadaran siswa-siswa kita untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Jadi sifatnya hampir sama seperti kalau kita biasanya itu membuat fakta integritas, kemudian tapi kalau fakta integritas itu kan sifatnya kan kita yang membuat, siswa yang melaksanakan. Tapi kalau di sini kita keyakinan kelas itu kita keyakinan kita akan bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, kemudian kita laksanakan secara bersama-sama. Kemudian di sini ada juga materi tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma dari Bapak Ibu, kegiatan kemalan tangan. Jadi ini mungkin langsung saja kita skip ya. Oke, jadi perubahan paradigma yang diharapkan di modul budaya positif adalah yang pertama, stimulus respon. Jadi selama ini kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi seperti kita menghadapi siswa kita kan kita ingin, oh kamu harus baik, kamu harus seperti ini. Nah itu adalah disebut sebagai stimulus respon. Nah yang diharapkan itu adalah teori kontrol. Ya, teori kontrol itu tidak sama karena di sini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalkan ketika si A melihat bahwasanya melihat sesuatu itu tidak sama dari satu sisi saja. Artinya melihat sesuatu itu kita harus berpandangan dari banyak sisi. Nah itu yang disebut dengan teori kontrol. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang biasa sering kita pahami ya. Jadi ini disebut sebagai stimulus respon. Tapi yang kita harapkan di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun perilaku dari anak itu pasti ada tujuannya. Jadi mungkin ketika ada anak yang marah itu mungkin dia ingin untuk diperhatikan. Ada anak yang nangis itu mungkin dia butuh perhatian dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi di sini di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya adalah kita harus menumbuhkan kesadaran itu dari dalam diri hati orang itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi di dalam stimulus respon ini jika kita memaksa maka biasanya ada sebuah kegagalan. Kemudian kalau teori kontrol itu ada kolaborasi, jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya konsensus di sini harus kita rancang antara kita dengan siswa didik kita sendiri.
Kemudian apakah makna disiplin? Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu yang kita pelajari di modul ini. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang menurut Socrates atau Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian di sini budaya positif. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seperti kita ketahui dalam paradigma sekarang ini kata disiplin itu kan menjadi sebuah hal yang sesuatu yang menjadi yang keterpaksaan. Jadi di sini sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah sebuah kesadaran yang dimunculkan dari dalam diri manusia itu sendiri untuk belajar. Artinya kita harus berubah paradigma itu karena ini menjadi sebuah hal yang sudah umum dan lumrah untuk dilihat oleh kebanyakan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia, gitu Bapak Ibu. Jadi teori motivasi di sini yang pertama ada untuk menghasilkan ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila kita melakukan kesalahan. Nah, jadi itu termasuk adalah motivasi eksternal. Nah, merdeka. Jadi kembali lagi kepada kata merdeka, Bapak Ibu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Artinya berarti merdeka itu bukan kita bebas yang dalam artian apa seperti yang kita rasakan selama ini, Bapak Ibu. Jadi artinya adalah merdeka itu adalah kita terlepas dari perintah. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu itu dengan kesadaran, maka otomatis itulah capaian yang menurut Ki Hajar Dewantara itulah yang disebut dengan kata merdeka. Jadi merdeka dalam hari ini adalah merdeka seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini adalah merdeka pembelajaran, merdeka belajar. Dari kita sekarang ini diberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pembelajaran yang bagaimana sih kepada siswa-siswi kita untuk supaya mereka itu bisa sesuai dengan kodrat zaman mereka. Jadi pembelajarannya bagaimana yang disebut dengan merdeka. Jadi merdeka di dalam teori dari Ki Hajar Dewantara ini adalah terlepas dari segala bentuk perintah yang muncul dari dalam diri mereka masing-masing. Nah, berikutnya yaitu di sini ada sebuah konsep yang harus kita pahami betul. Yang pertama yaitu kita ada di sebuah lingkaran besar yang namanya berupa budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak akan bisa terbentuk kalau kita tidak memiliki sebuah lingkungan yang positif. Jadi lingkungan itu juga menjadi penting agar budaya positif ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi awal mulanya adalah sebuah keyakinan kelas. Itu harus kita sepakati bersama-sama dengan murid-murid kita. Jadi keyakinan kelas itu paling tidak biasanya kalau kita ini berdasarkan apa yang sudah saya praktekkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak bisa serta-merta kita buat sendiri, tapi harus ada yang pertama yaitu inti dari hal itu adalah peraturan kelas. Jadi paling tidak kita harus membuat konsep peraturan kelas terlebih dahulu. Kita sampaikan poin-poinnya seperti ini. Misalkan contoh setiap siswa harus berbicara sopan kepada gurunya. Kemudian sepakat apa tidak? Nah, itu kita sampaikan betul kepada anak-anak. Kemudian kita tulis dengan secara bersama-sama dengan berkelompok. Nah, kemudian berikutnya misalkan saya contohkan setiap siswa harus mengerjakan tugas dengan baik. Ya, jadi artinya ketika peraturan itu disepakati secara bersama-sama dan diketahui secara bersama-sama,
maka anak akan terbuka hatinya untuk membuat hal ini menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi paling tidak, oh berarti kalau misalkan saya tidak mengerjakan tugas, berarti nanti saya seperti ini. Jadi pada dasarnya peraturan kelas ini harus kita upayakan betul supaya murid itu menjadi sadar atas konsekuensi apa sih yang sudah pernah dia lakukan. Jadi bukan menjadi sebuah, ketika dia melakukan kesalahan itu bukan menjadi sebuah hukuman. Saya contohkan gini ya Bapak Ibu di dalam kelas saya. Jadi awal mulanya memang setiap kali misalkan anak tidak mengerjakan PR, itu biasanya kan saya harus menghukum mereka. Oh berarti kamu harus gini. Nah setelah saya membuat kesepakatan kelas, itu ketika saya bertanya misalkan ada yang tidak bawa PR, maka dia akan tergerak sendiri. Misalkan kesepakatan kelas kita akan membersihkan kelas atau menjauhi rumput yang ada di depan kelas, maka dia akan tergerak sendiri tanpa adanya paksaan, karena dia sudah melanggar dari apa yang sudah disepakati bersama oleh teman-temannya. Jadi dia akan merasa malu sendiri, jadi melakukan sesuatu. Dan disitulah yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara dalam merdeka untuk belajar. Jadi merdeka di sini mereka melakukan sesuatu atas apa yang mereka lakukan, itu atas dari konsekuensi dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Jadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah peraturan-peraturan yang sering kita lihat, kita jalani secara bersama-sama atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya contohkan misalkan peraturan tentang menggunakan helm. Jadi kenapa sih kok kita menggunakan helm? Ya, yang pertama pasti penyebabnya adalah supaya kita terhindar dari cedera yang serius kalau terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian mengapa kita harus patuh dengan protokol kesehatan misalkan 3M? Nah, karena memang kita seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu kan menjadi peraturan yang memang sudah harus kita taati secara bersama-sama. Dan itu adalah kita harus membuatnya sebagai sebuah keyakinan yang memang harus dipahami betul, yang selalu harus kita ingatkan betul kepada siswa-siswi didik kita. Nah, berikutnya yaitu yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Jadi di sini ada beberapa contoh kesepakatan kelas, jadi misalkan di situ ada datang tepat waktu, kemudian ada kesepakatan selalu mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya harus kita sepakati bersama supaya kita bisa memberikan motivasi kepada siswa didik kita itu supaya melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa teori. Jadi ada peraturan, ada keyakinan kelas. Jadi misalkan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kita kan misalkan ini saya contohkan ya, ada peraturan. Nah, keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju itu apa? Jadi supaya agar kelas menjadi lebih rapi. Kemudian berikutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini juga harus ada keyakinan kelas. Jadi kalau kita mengganggu orang lain, misalkan ada murid kita yang sering bodoh kencang ya itu berarti ini harus kita yakinkan supaya ketika siswa didik kita itu melakukannya maka dia akan mendapatkan konsekuensi yang akan dia dapatkan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini juga harus kita sepakati bersama di dalam kelas kita. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba yang mungkin ini semuanya sudah kita terapkan secara bersama-sama.
Nah, di sini ada jawabannya nih Bapak Ibu, selalu kembalikan itu kan tanggung jawab. Ya, jadi kemudian ada dilarang mengganggu orang lain, itu kan termasuk kepada aspek menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini kan masuk kepada aspek pembelajaran afektif kita, yaitu pembelajaran PKN ya. Di situ kan ada pembelajaran saling menghormati. Kemudian nanti di sekolah tepat waktu ini adalah termasuk kepada menghormati orang lain, komitmen pada tujuan komunikasi, kemudian keselamatan, kemudian kalau narkoba itu ada kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan di sini maksudnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan yang merusak. Jadi maksudnya apa? Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan ini sebenarnya ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ketika setiap melakukan sesuatu kita berikan penghargaan, maka anak akan cenderung untuk berpikir, oh berarti kalau misalkan saya melakukan ini, saya pasti dapat hadiah. Maka orientasinya adalah hadiah. Kemudian penghargaan atau menghukum artinya dengan cara kita menghukum maka anak akan cenderung untuk ketakutan dengan apa yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, yaitu berikutnya menghargai penghargaan yang tidak efektif dan seterusnya. Oke, tindakan guru. Misalkan ini saya contohkan ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini ada hukuman atau konsekuensi gitu Bapak Ibu. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena keterlambatan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Butias, kira-kira ini menurut Butias hukuman apa konsekuensi Butias? Konsekuensi. Oke. Murid meminta untuk push up 15 kali. Ini kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Murid meminta. Hukuman. Murid diminta. Murid diminta. Diminta. Hukuman. Hukuman. Jadi hukuman. Oke, kita lihat. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, jadi misalkan anak disuruh mencatat 100 kali ini kan berupa hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Nah, yang menarik ini yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kan konsekuensi. Nah, arahnya adalah konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini adalah merupakan kasus. Harapannya adalah ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus kita pahamkan pada siswa didik kita. Apa sih yang dimaksud hukuman? Apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi sekarang ini? Jadi perbedaannya, hukuman itu adalah sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, jadi memang harus terjadi itu artinya memang ya konsekuensi. Jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan apa, berarti konsekuensinya harus melakukan apa kan gitu. Jadi itu yang arahnya adalah kepada sebuah tanggung jawab. Kemudian misalkan membuat anak sakit ya, tidak mampu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini kalau efek dari hukuman Bapak Ibu. Jadi efek dari hukuman itu anak akan merasa sakit hati atau sakit fisik. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ya mungkin dia merasa terpaksa tapi dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau sudah terbiasa maka dia akan menjadi sebuah hal yang biasa yang akan dia laksanakan secara terus-menerus. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Arahnya ke situ Bapak Ibu. Jadi supaya anak itu bisa menghargai kedisiplinan itu bukan untuk membenci kedisiplinan. Berikutnya hukuman itu adalah sebuah kepaksaan atau paksaan
Tapi kalau konsekuensi adalah stimulasi dari tanggapan. Jadi sebab akibat, kalau saya melakukan ini maka akibatnya seperti ini. Maka teorinya adalah teori sebab akibat. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya adalah konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi hukuman ini yang disebut dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi yang mungkin memang hukuman itu yang mungkin saya sendiri merasa apa yang sudah saya lakukan itu biasanya masih berupa hukuman. Kenapa? Karena saya tidak melalui proses yang dimana kita melakukannya dengan kesepakatan. Kalau kita di awal kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka arahnya pasti akan membuat sebuah keyakinan kelas. Oh, bahwasanya kalau saya melakukan A atau misalkan saya tidak menghormati guru, maka konsekuensinya seperti ini. Bukan ketika saya tidak menghormati guru, maka saya akan mendapatkan hukuman seperti ini. Arahnya adalah supaya kita bisa memahamkan kepada siswa kita supaya mereka itu melakukan sesuatu berdasarkan konsekuensi, bukan berdasarkan hukum. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dengan kasih sayang, kemudian ada penguasaan, ada survival, ada kesenangan, ada kebebasan. Ini adalah teori dari yang sudah diteliti oleh Maguire. Jadi ada teori yang memiliki sifat dasar dari manusia. Jadi rasa ingin disayangi, semua orang pasti ingin rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan. Jadi penguasaan di sini agar seseorang itu merasa bisa untuk mendominasi orang lain. Nah, itu adalah teori penguasaan. Kemudian ada kesenangan. Jadi setiap orang pasti memiliki rasa sifat dasar, yaitu kesenangan. Jadi dan kesenangan itu dibagi menjadi beberapa macam. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini yang sering kita pahamkan, bahwasanya merdeka belajar itu adalah merupakan sifat lahiriah dari seorang manusia yang ingin untuk bahagia. Oke, langsung saja kita ke 3 posisi kontrol, ya Bapak Ibu. Posisi kontrol ini adalah sebagai penghukum, sebagai menjadi teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, ya Bapak Ibu. Kemudian diskusi tentang posisi kontrol, yaitu di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif, bagaimana perasaan Anda saat itu, di mana posisi Anda saat itu, dan bagaimana perasaan Anda saat ini. Jadi teori kontrol di sini adalah agar kita menjadi lebih paham dengan apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai seorang manusia. Apakah kita menerapkan kedisiplinan itu sebagai sebuah hal yang menjadi sebuah keterpaksaan, atau menjadi sebuah hal yang menjadi konsekuensi dari apa yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Nah, di sini ada bergerak antara peraturan, pemantau, jadi ada nilai-nilai manajer di situ. Nah, apa sih yang disampaikan dari sebuah pesan? Nah, sebuah pesan itu biasanya kalau kata-kata itu yang bisa sampai adalah 10%, nih Bapak Ibu. Kemudian ada suara itu biasanya diterima dengan 35%. Nonverbal atau bahasa tubuh itu yang paling dominan, yaitu sebanyak 55%. Jadi 55% di sini adalah anak cenderung untuk melihat dan praktek apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, Ingat Sosung Tulodo, Imadio Mangunkaso, Tukuri Handayani. Jadi seorang guru adalah harus sebagai menjadi tauladan dan yang paling depan. Kemudian Imadio Mangunkaso menjadi penengah sebagai seorang motivator yang tentunya selalu mendorong siswanya untuk bergerak bersama-sama untuk demi kemajuan bersama. Yang terakhir adalah Tukuri Handayani, yang di sini dimaksudkan adalah supaya murid-murid kita itu bisa
guru adalah sebagai pendorong dari belakang kepada murid-muridnya. Kemudian kegiatan nada suara di sini kita skip aja. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada Selasa lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah juga menjadi sebuah bagian penting, yaitu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi lebih ke arah mengingatkan, Bapak Ibu. Jadi mengingatkan, restitusi adalah mengingatkan kepada misalkan mereka telah melakukan kesalahan, maka kita wajib untuk mengingatkan. Ini adalah yang disebut dengan restitusi. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan di sini adalah ketika kita membuat kelompok-kelompok pembelajaran, maka kita ingatkan bahwasanya kesepakatan yang sudah disepakati di kelompok itu supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita terapkan bersama. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi artinya budaya seperti ini harus harus kita upayakan betul kepada siswa didik kita supaya kita tidak berusaha untuk mencari kesalahan. Jadi mencarikan sebuah solusi alternatif dari apa yang sudah dilaksanakan supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi lebih cenderung kepada guru untuk lebih mengingatkan, karena tujuan kita di sini sebagai seorang guru adalah memang sebagai penuntun. Jadi penuntun menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah supaya siswa-siswi didik kita itu supaya lebih mengerti kepada sesuatu hal yang memang pada dasarnya adalah menjadi kodrat dari mereka. Jadi mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan roda zaman yang telah berputar seperti sekarang ini. Kemudian berikutnya murid melihat kesalahan hanya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini artinya sesuatu hal itu kan pasti ada maksud dan tujuan. Jadi tidak serta-merta kita melakukan kesalahan itu maka divonis selalu bersalah. Pasti ada maksud dan tujuannya masing-masing. Oke, berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa ditanyakan dari apa sih yang sudah kita pelajari. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih yang menjadi sebuah informasi yang telah kita dapatkan dari budaya positif pada kesempatan hari ini. Mungkin dari Dewi mungkin ada pertanyaan? Oh iya, sudah dijelaskan. Ya, konsekuensi dan tanggung jawab tadi untuk konsekuensi itu hal yang akan dilakukan, hal yang sudah dilakukan oleh murid tadi sehingga dia akan mengetahui apa kewajibannya, apa kesalahannya, bukan kesalahan ya, apa
yang telah dia perbuat mungkin belum tepat seperti itu. Iya. Jadi memang konsekuensi dan hukuman itu berbeda nih. Jadi kalau konsekuensi itu kan berarti kita ketika si anak melakukan kesalahan itu kan berarti harus kita sampaikan konsekuensinya seperti apa. Maka memang keyakinan kelas itu harus kita pahamkan di awal. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat secara bersama-sama supaya dalam hal ini supaya menjadi sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan yang artinya menjadi misalkan si A telah melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan PR ya, maka konsekuensinya apa? Nah, itu harus kita sepakati bersama di awal. Jadi paling tidak misalkan gini, kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya harus duduk rumput di luar. Kalau misalkan saya menumpahkan mengganggu teman saya atau maka saya ada di sudut depan untuk berdiam diri. Nah, harus ada konsekuensi. Jadi disampaikan di awal. Atau kalau yang lebih baik adalah kita tulis di depan, jadi mungkin dengan banner itu supaya kita bisa tinggal enak mengingatkan aja. Jadi misalkan, ini kesepakatan kelas kita seperti ini. Nah, kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tinggal menunjukkan sambil kalau di kelas 1 mungkin kita belajar untuk membaca di situ dengan tulisan yang besar. Nah, kalau mereka sudah paham, memang untuk siswa kelas 1 kan memang pemahamannya kan agak sedikit ekstra nih, karena yang notabene dari awal dari inputnya itu berasal dari siswa TK yang memang belum bisa baca tulis dan berhitung, maka ya hampir sama seperti lebih kepada effort untuk mengajarkan tentang sikap. Jadi paling tidak kalau misalkan melakukan kesalahan gitu harus kita sampaikan secara verbal, jadi secara lisan. Jadi tapi kedepannya mungkin juga lebih efektif juga sambil kita menuangkannya dalam sebuah karya, jadi supaya anak-anak itu bisa kalau tidak kalau saya membuat kesalahan ini, itu kalau misalkan di siswa kelas 3, 4, 5 itu kan mungkin ditempel di papan itu juga lebih efektif. Jadi artinya apa? Menghindari kita untuk menghukum. Jadi kalau menghukum itu kan anak tidak tahu, kamu tidak mengerjakan PR, kamu tua, itu kan berarti hukuman. Tapi kalau kita tuliskan di papan, ya konsekuensinya seperti apa, itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi artinya setiap anak itu akan berpikir kalau misalkan ada kita melakukan kesalahan, nah itu konsekuensinya seperti apa. Jadi paling tidak ini juga harus kita terapkan memang dalam sebelum pembelajaran, sebelum ketika kita melaksanakan kegiatan di awal pelajaran yang mungkin yang memang harus kita pahamkan kepada siswa didik kita supaya mereka itu lebih paham dengan kalau saya melakukan kesalahan maka konsekuensinya seperti ini, bukan sebagai saya nanti dihukum. Kayak misalkan selama ini kan kalau misalkan aku dihukum sama seperti siswa didik saya, kalau dada saya itu kan ini kan seperti itu. Jadi lebih kepada sebagai kesepakatan kelas. Jadi saya juga berusaha untuk meyakinkan kepada murid-murid saya supaya supaya melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau misalkan saya melakukan tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Jadi kalau misalkan itu terus-terusan kan maka dia dikira orang banyak, maka dia akan merasa malu sendiri, kemudian konsekuensinya seperti apa. Nah, jadi itu supaya kita menumbuhkan jiwa pemahaman kepada siswa didik kita supaya lebih sadar bahwasanya melakukan kesalahan itu maka akan ada konsekuensinya. Contohnya misalkan tadi dicontohkan, misalkan kita tidak memakai helm, otomatis kalau tidak memakai helm kan konsekuensinya pasti ditilang polisi kan seperti itu. Jadi maka kita dari awal harus menanamkan betul apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Berarti kalau seumpama membuat suatu tulisan di dinding, enaknya dindingnya kesepakatan kelas, bukan konsekuensi untuk kesepakatan kelas di Berarti itu melatih siswanya untuk bertanggung jawab nih intinya. Melatih siswa bertanggung jawab. Bertanggung jawab.
Jadi paling tidak kalau mereka sudah tahu, oh saya misalkan melanggar apa gitu, konsekuensinya seperti apa, maka dia akan lebih apa ya, lebih melaksanakan sesuatu terpacu disiplin. Karena selama ini kan memang kedisiplinan itu seringkali sesuatu hal yang menjadi hal yang sangat momok dan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi siswa kita. Jadi arahnya di Merdeka Belajar ini adalah supaya kita mengajarkan kedisiplinan itu supaya lebih kepada humanis, ya lebih kepada ya merdeka itu tadi. Jadi merdeka itu pada intinya kan bahagia. Jadi tujuan kita belajar adalah supaya bahagia. Makanya pemerintah sekarang sedang menggencarkan yang namanya Merdeka Belajar melalui berbagai macam kurikulum dan sebagainya. Jadi sepenuhnya harapannya itu sebenarnya diserahkan murni kepada guru. Jadi output si siswa itu seperti apa, maka itu tergantung dari guru masing-masing. Jadi artinya Merdeka Belajar itu guru sekarang diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pembelajaran yang diharapkan dan menjadi kesepakatan bersama-sama. Jadi intinya di situ mungkin kedepannya memang RPP juga akan dipersempit bukan dihilangkan. Kalau seperti zaman dulu mungkin RPP itu menjadi sebuah hal yang sangat penting, tapi sekarang itu apa yang harus dilakukan guru, kebutuhan guru kan tidak serta-merta sesuai dengan apa yang sudah tertulis gitu loh. Karena kan kadang itu kebutuhan siswa itu kan lebih banyak dan lebih luas. Saya kira mungkin di situ ya Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo belum. Saya ada pertanyaan tapi di sana ini kan tugas-tugasan tadi ya, seperti yang dibicarakan tadi, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Bagaimana seandainya waktu guru kelas itu menghadapi anak yang sikap tidak sesuai selayaknya. Maksudnya ada anak yang mungkin ya, maaf, mungkin kasar pada saya, anak yang kurang ajar itu dalam melakukan sesuatu di seseorang seperti itu menghadapi seperti itu. Apa guru itu langsung memberi peraturan atau bagaimana? Jadi memang itu menjadi sebuah paradigma yang sangat sulit memang ya Bapak Ibu di siswa kita yang pasti kita hadapi betul ya. Jadi memang ketika kita mengajarkan attitude sopan santun yang benar-benar kita berusaha sekeras mungkin ya di sekolah ya, tapi ketika mereka hidup di luar sana mereka dikenalkan dengan istilah bahasanya bahasa kasar. Dari orang tua sendiri itu mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah maka dari itu memang ini tugas kita yang sangat yang penting paling tidak kita dibuat jadi kita buat kesepakatan dulu di kelas. Jadi yang paling tidak itu kalau misalkan dia melakukan kesalahan itu dan berulang-ulang dan konsekuensinya terus dia lakukan berulang-ulang, maka dia lambat laun juga akan sadar gitu. Jadi mungkin misalkan salah satu konsekuensinya misalkan ketika dia melakukan berbicara kasar, misalkan kita kucilkan dia, kita suruh maju ke depan atau kita suruh ke satu tempat. Artinya apa? Ada sebuah konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Yang paling tidak ya tergantung panjenengan ya yang sifatnya itu mendidik ya seperti apa. Yang paling tidak itu membuat dia merasa malu dan izin kepada teman-temannya kalau dia melakukan kesalahan itu. Jadi intinya ya kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar juga karena di sini kan di modul guru penggerak ini memang kita dituntut untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa ya mungkin salah satunya ya seperti yang itu tadi disampaikan di dalam teori-teori itu. Jadi memang selama ini yang mungkin paradigmanya kedisiplinan itu menjadi sebuah hal yang umum. Saya kira demikian di Bapak Ibu karena waktu kita sepakati sudah sampai jam 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu penyampaian materi tentang budaya positif. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.